Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 4 Program Sarjana Akuntansi S1 Universitas Pamulang. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas akuntansi untuk produk hilang dalam proses. Video dan materi yang akan kita bahas kali ini disusun oleh kelompok 4 yang beranggotakan Afifah Septi Ananda Putri, Apeleni Zega, Clarissa Fernanda, dan Sukma Fitri Rizky. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Clarissa Fernanda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk produk hilang dalam proses. Nah, dalam proses produksi kadang-kadang terjadi nih kehilangan produk atau produk hilang yang disebabkan oleh sifat produk tersebut yang contohnya mudah menguap, menyusut, atau disebabkan oleh proses pengolahan itu sendiri, teman-teman. Nah, proses hilang ini tidak mempunyai wujud secara fisik, dan untuk menelusurinya apakah produk tersebut hilang di proses awal produksi atau proses akhir, teman-teman. Nah, asumsinya itu yang bisa kita ambil, yang pertama itu belum menyerap biaya dari departemen yang bersangkutan. Oleh karena itu barang yang hilang ini tidak dibebani dalam biaya produksi, teman-teman. Lalu hilang karena proses awal. Nah, barang yang hilang ini tidak diperhitungkan dalam unit ekuivalen produksi, teman-teman. Yang ketiga juga, apabila terjadi produk hilang pada proses pada departemen lanjutan, maka akan terjadi penyesuaian harga pokok per unit terhadap harga pokok yang diterima dari departemen sebelumnya, gitu teman-teman. Nah, kita juga akan menjelaskan soalnya nih, contohnya dari kejadian dari akuntansi untuk proses hilang dalam proses ini, teman-teman. Bisa dilanjutkan dengan teman saya. Zega dari kelompok 4, saya akan membahas contoh soal dari pertemuan 11. PT Kimia Tama adalah perusahaan kimia, perusahaan memproduksi satu jenis produk yang digunakan pertanian. Perusahaan mempunyai dua departemen produksi, yaitu Departemen Percampuran dan Departemen Penyelesaian. Data berikut adalah data produk data biaya PT Kimia Tama bulan Agustus 2006. Data produksi Departemen Percampuran, produk masuk proses 2.400 liter, produk ditransfer ke Departemen Penyelesaian 2.100 liter, produk dalam proses akhir 250 liter. Ada tingkat penyelesaiannya dari 100% biaya bahan dan 60% biaya konversi. Produk hilang awal proses 50 liter, Departemen Penyelesaian, produk diterima dari Departemen Pencampuran 2.100 liter, produk selesai ditransfer ke gudang 1.080 liter, produk dalam proses akhir 280 liter. Ada tingkat penyelesaiannya dari 10% biaya bahan dan 80% biaya konversi. Produk hilang awal proses 20 liter. Dan di sini dalam tabelnya ada Departemen Percampuran dan Departemen Pengolahan. Di sini ada biaya bahan, Departemen Percampurannya 1.410.000. Ada biaya tenaga kerja Departemen Percampurannya sebesar 1.125.000 dan Departemen Pengolahan 4.800 rupiah. Biaya overhead pabriknya sebesar Rp 450.000, sedangkan Departemen Pengolahannya 330.600 rupiah. Total sebesar 2.985.000 dan Departemen Pengolahannya 708.400. Diminta 1. Menghitung unit ekuivalen produksi masing-masing departemen, dan 2. Susunlah laporan biaya produksi PT Kimia Tama metode rata-rata untuk
bulan Agustus 2006. Di sini ada penyelesaiannya, ada unit ekuivalen, departemen percampuran, produksi selesai ditambah PDP akhir kali tingkat penyelesaian. Bahan 2100 liter tambah 250 liter kali 100% sama dengan 2350 liter. Dan biaya konversi 2100 liter kali 250 liter kali 60% sama dengan 2050 liter. 2250 liter. Departemen penyelesaian bahan baku 1080 liter tambah 280 liter kali 100% sama dengan 2024 liter. Begitu juga dengan biaya konversi 180 liter kali tambah 280 liter kali 80% sama dengan 2024 liter. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Perkenalkan, nama saya Viva Septiananda Putri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan soal untuk produk hilang. Nah, jadi yang pertama-tama kita harus mencari unit ekuivalennya. Di sini unit ekuivalen rumusnya produk selesai ditambah persediaan dalam proses akhir dikali tingkat penyelesaian. Dari bahan bakunya dulu kita masukin 2100 liter dari produk ditransfer ke gudang penyelesaian yang ada di soal itu, lalu ditambah dengan persediaan dalam proses akhir dikali dengan persentase yang sudah dituliskan di atas. Untuk bahan baku sendiri persentasenya 100%. Begitu juga untuk biaya konversi 2100 liter ditambah 250 liter dikali 60%. Nah, kalau udah kita mencari di departemen penyelesaiannya. Dari departemen penyelesaiannya ambil angka 1800 dari produk selesai ditransfer ke gudang yang ada di soal. Lalu ditambahkan dengan 280 liter dan dikali persentase sesuai yang ada di soal di atas juga. Lalu kalau udah mendapatkan semua hasilnya, unit ekuivalennya, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan biaya produksi metode rata-rata. Yang pertama, masukin produk masuk proses yang ada di soal 2400 liter ditambahkan dengan produk ditransfer ke departemen penyelesaian 2100 liter, lalu produk dalam proses akhir 250 liter ditambahkan dengan produk hilang awal proses, ketemulah minus 2400 liter. Yang kedua, biaya yang dibebankan. Biaya dibebankan elemen biaya bahan baku sendiri seperti yang ada di soal, nominalnya 1.410.000, tenaga kerja 1.125.000, BOP 450.000. Unit ekuivalennya yang udah kita hitung di atas sebelumnya teman-teman, yang 2.350, 2.250 sama 2.250 juga. Biaya per unitnya, rumusnya dari total biayanya yang 1.410 itu dibagi sama 2.350 liter, ketemu 600 liter. Hasilnya nanti ditambahkan, totalnya 2.985.000 dan biaya per unitnya 1.300. Langkah ketiga, pertanggungjawaban biaya. Harga pokok selesai ditransfer ke departemen penyelesaian 2100 liter dikali sama biaya per unit 1.300, ketemu 2.730. Harga produk dalam proses akhir, biaya bahan 250 dikali persentase yang ada di soal 100% untuk bahan baku dikali sama biaya per unitnya. Biaya tenaga kerja juga seperti itu dan seterusnya biaya overhead pabrik. Hasilnya ditambahkan, harga pokok selesai ditransfer ke departemen penyelesaian 2.730 ditambahkan dengan
ketemulah 2.955. Begitu ya teman-teman. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sukma Fitri Rizky sebagai pembicara terakhir pada presentasi di video kali ini. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal pada laporan biaya produksi Departemen Penyelesaian Metode Rata-Rata pada bulan Agustus 2006. Sebenarnya ini sama seperti yang sudah teman saya jelaskan pada Departemen Pencampuran, karena untuk strukturnya itu sama, tapi cuma angka-angkanya aja teman-teman yang berbeda. Karena untuk yang departemen pencampuran, dia akan memasukkan data-data yang ada di soal, yaitu untuk departemen pencampuran. Tapi untuk yang departemen penyelesaian metode rata-rata, tinggal kalian masukin aja angka-angka yang sudah ada di soal pada departemen rata-rata. Misalnya kayak schedule kuantitas produk diterima dari departemen pencampuran itu 2100 liter, produk ditransfer ke gudang sebanyak 1800 liter, produk dalam proses akhir ada 280 liter. Terus untuk produk hilang awal prosesnya ada 20 liter, dimana itu adalah penjumlahan dari 1800 liter ditambah 280 liter ditambah 20 liter jadinya 2100 liter. Jadi untuk schedule kuantitasnya itu sebanyak 2100 liter ya teman-teman untuk departemen penyelesaian. Untuk yang kedua itu ada biaya yang dibebankan. Di sini itu ada total unit ekuivalen dan biaya per unitnya. Untuk himpunan penyelesaian dari departemen pencampuran total itu ada 2.730.000. Terus unit ekuivalennya ada 2100 dan biaya per unitnya ada 1.300 teman-teman. Untuk penyesuaiannya yang sudah tertera di PPT soal ini itu jadi totalnya itu ada di 2.730.000. Terus untuk penyesuaiannya dari 2100 liter dikurang 20 liter jadi ada 2080 liter. Di sini biaya per unitnya itu totalnya jadi 1.312,5 ya teman-teman. Terus ditambah dengan tenaga kerja dan BOP-nya sehingga total keseluruhannya ada di Rp3.438.400. Untuk biaya per unitnya di sini ada kesalahan ya teman-teman. Di sini kan totalnya itu ada di 1.312. Tapi seharusnya totalnya itu ada di 1.662,5 ya teman-teman. Cuman salah di soal angkanya aja, tapi untuk perhitungannya sudah benar. Untuk selanjutnya di sini yang ketiga pertanggungjawaban biaya HP. Selesai ditransfer ke gudang, jadi 1.800 dikali Rp 1.662,5 tadi. Benar di sini. Totalnya itu ada 2.992.500. Untuk HP departemen pencampurannya ini tadi kan harusnya kan 1.662 ya teman-teman. Jadi di sini angkanya salah karena yang seharusnya dikali dengan 1.662, tapi karena di soal tertulisnya itu 1.312,5, jadi penjumlahannya salah. Tapi untuk tetap harus diingat ya teman-teman, untuk metodenya, schedule-nya, dan untuk urutannya pada rumusnya itu udah benar ya teman-teman. Tapi di sini memang ada kesalahan pada penulisan soalnya aja. Jadi untuk data keseluruhannya untuk soalnya itu totalnya yang HP departemen pencampurannya itu ada di Rp 465.500. Untuk total keseluruhannya itu ada di 543.900 dan total keseluruhannya yang tadinya 3.438.400 itu seharusnya totalnya itu ada di 3.536.400. Dan di situ.
Dan untuk terakhir, hilang akhir proses asumsinya, saya bacakan terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini telah menikmati biaya pada departemen di mana terjadinya produk hilang. Diperhitungkan dalam unit ekuivalen produksi. Yang ketiga, produk hilang akhir proses diperhitungkan ke dalam harga pokok produk produksi selesai. Yang terakhir, terjadinya penambahan harga pokok produksi selesai karena diperhitungkan produk hilang akhir proses. Oke, tiba di akhir dari presentasi ini. Kesimpulan dari keseluruhannya yang telah saya dan teman-teman saya jelaskan dari awal sampai akhir tadi, akuntansi untuk produk hilang dalam proses bertujuan untuk menghitung harga pokok produksi serta tepat meskipun ada kehilangan produk selama proses produksi. Kehilangan ini perlu dicatat dan dianalisis agar biaya produksi tidak salah saji, serta membantu manajemen dalam mengendalikan dan pengambilan keputusan. Baik, terima kasih. Semoga apa yang saya dan teman saya sampaikan dari pertama hingga akhir segmen semuanya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terakhir dari kita, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.